semuanya, kembali lagi di channel YouTube Erlin Ramses. Nah, di sini saya sendirian karena di sini juga saya akan membuat video. Ada banyak barang-barang di depan saya ini. Di sini saya akan membuat video solo camping ya, guys. Nah, di video sebelumnya saya dan suami sudah pernah membahas mengenai peralatan camping itu apa aja sih yang dibawa. Nah, waktu itu kan kami mau pergi berdua. Nah, kebetulan saat ini saya mau akan pergi tuh sendirian, guys. Nah, tempat yang akan saya kunjungi kebetulan itu sebuah camping ground yang berbentuk villa, tapi di depan villa itu ada tempat untuk camping ground keluarga seperti itu ya. Tetapi saya dari rumah itu akan berangkat sendirian, dan apa aja barang-barang yang akan saya siapkan atau saya bawa dan bagaimana cara mengemasnya. Lah, di sini saya memang baru pertama kali untuk pengalaman ini, guys. Dan saya pun nggak tahu nih apakah barang semua ini muat di salah satu tas. Dan tas ini adalah tas yang akan saya bawa ini kapasitas 65 liter, guys ya. Oke, nggak berlama-lama saya akan membahas satu persatu yang akan saya bagi 4 bagian. Yang pertama mengenai peralatan yang untuk di tenda ya, guys, itu apa aja. Memang di video sebelumnya saya sudah pernah bahas, jadi saya tidak akan membahas manfaat dan fungsi-fungsinya gitu ya. Dan yang kedua adalah pakaian. Pakaian itu apa aja yang perlu saya bawa, karena saya hanya bermalam 1 malam saja, jadi 2 hari 1 malam. Kemudian makanan, dan yang keempat adalah obat-obatan. Oke, guys, yang pertama ini saya bawa satu carrier yang kapasitasnya 65 liter ya, guys ya. Dan yang kedua, seperti biasanya ini saya pastinya bawa tenda dong, karena saya mau camping. Dan tenda ini adalah kapasitas untuk 3 orang, tapi karena saya solo camping jadi akan 1 orang saja yang ada di dalamnya beserta barang-barang yang saya bawa. Nah, kemudian yang ketiga adalah footprint untuk alas sebelum kita memasang tenda tersebut ya, guys. Kemudian yang keempat adalah matras atau foil ya, untuk melapisi pertama di dalam tenda. Nah, kemudian yang berikutnya sudah pasti saya membawa sleeping pad. Nah, sleeping pad itu ada di atas matras foil ini ya, guys ya. Kemudian kalau untuk perlengkapan tidur, pasti kalau di malam hari saya akan membutuhkan SB atau sleeping bag ini ya. Karena nggak mau dong tentunya kalau kita nanti di tengah malam waktu tidur kita kedinginan kan. Nah, kemudian yang pastinya akan saya bawa itu bantal. Dan ini adalah bantal angin yang selalu saya tiup ya. Kemudian saya kasih di luarnya itu sarung bantalnya, tidak lupa, supaya bantal itu tidak cepat kotor. Ini botol urin. Botol urin biasanya masuk di aksesoris camping ya. Sebenarnya ini sangat bermanfaat banget loh, guys. Selama saya camping, saya tidak usah pergi ke toilet sama sekali. Saya tidak melakukan pergi ke toilet. Saya hanya buang air kecil saja di dalam tenda menggunakan ini, mau pagi siang malam, karena saya takut toiletnya juga jauh kan. Saya menggunakan ini saja, dan saya siapkan itu selalu tisu kering dan tisu basah. Gitu, guys. Jadi itu sudah aman gitu ya, karena cewek itu kan rempong ya, guys ya. Nah, kemudian aksesoris camping juga ini jerigen. Jerigen bisa juga saya isi dari rumah, atau sampai di lokasi saya akan isi di mana sumber air itu terdekat, bisa lewat di toilet atau aliran sungai. Nah, seperti itu. Kemudian ini lentera. Lentera itu masuk juga di aksesoris camping ya, guys ya. Lentera ini pasti kita butuh ya, di malam hari itu pasti kita ini berguna banget. Dan ini headlamp, itu kalau kita mau jalan kemana-mana gitu ya, kita mau cari apa. Nah, barang ini tuh sangat bermanfaat banget buat saya gitu, guys. Kemudian jangan lupa bawalah power bank, guys. Power bank biasanya saya ini kapasitas yang saya pakai adalah 20.000 mAh. Dan selama ini saya setiap camping 1 malam, berarti 2 hari 1 malam itu saya membutuhkan 1 power bank 20.000 mAh.
Jadi kalau misalkan di tempat camping itu ada sinyal, itu bisa 1 malam, 2 hari, 1 malam itu habis guys. Tapi kalau misalkan tidak ada sinyal di lokasi tersebut, itu bisa 3 hari 2 malam untuk satu power bank. Irit kan? Karena handphone kita nggak bekerja terlalu keras seperti itu. Jadi ini selalu aksesoris camping juga ini penting guys. Nah kemudian yang bagian kedua adalah pakaian. Apa aja sih pakaian yang saya bawa gitu ya? Selama kalau saya melakukan camping, namanya camping itu pasti kita biasanya cari yang dingin-dingin. Walaupun tidak semua hutan pinus itu dengan hawa yang dingin, tidak semua ya guys ya. Tapi saya selalu membawa pakaian ini ya, konsepnya seperti ini. Karena saya berjaga-jaga, saya nggak tahu malamnya di camping itu apakah kedinginan atau biasa saja gitu. Jadi lebih baik saya bawa. Nah apa aja itu? Yang pertama, saya membawa itu satu setel. Itu long john. Nah long john ini ultralight banget guys ya. Jadi ini tuh sangat ringan dan sangat tipis tapi tuh hangat banget. Nah ini akan selalu saya bawa di setiap kali saya camping dimanapun saya berada guys ya. Nah biasanya kalau saya sudah mau tidur saya selalu memakai ini dan saya merangkapnya dengan kaos dan legging. Nah itu tuh sudah aman banget ya. Ini yang pertama ya guys. Yang kedua pasti kaos ya. Kaos kita bebas ya. Kaos mau boleh lengan panjang, lengan pendek. Nah kebetulan besok itu saya akan ke tempat yang mungkin agak rada dingin gitu ya, sejuk gitu guys. Tapi saya nggak tahu berapa derajat Celcius di sana gitu. Jadi saya membawa yang lengan panjang dan agak tebal gitu. Yang kedua ya. Jadi setelah long john ini kaos ini guys ya. Nah kalau legging, tadi saya sudah sampaikan legging panjang itu saya lapisi setelah long john. Jadi setelah long john yang kedua itu legging ini guys. Jadi ini pasangan dengan kaos lengan panjang begitu ya. Berikutnya saya akan selalu memakai kaos kaki ya. Karena kaos kaki ini sangat penting dan jangan sampai lupa guys. Kalau nggak dipakai juga nggak apa-apa, tapi artinya kita harus wajib membawa begitu guys ya. Mau satu pasang boleh, mau 2 pasang pun oke ya. Dan berikutnya adalah kaos tangan guys. Kaos tangan ini saya selalu bawa karena biasanya kalau pagi itu baru berasa dingin banget guys. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah kupluk. Kupluk ini boleh kalian pakai, boleh kalian nggak pakai juga karena biasanya jaket itu sudah ada hoodie-nya ya. Kalau memang cukup dengan hoodie nggak apa-apa. Tapi kalau saya tetap bawa aja kupluk, dipakai nggak dipakai saya bawa aja karena pengalaman sebelumnya itu saya nggak bawa kupluk dan saya tuh telingaku dingin banget karena mengandalkan hoodie dan ternyata nggak bisa menghangatkan sisi kepala saya ini. Jadi saya tetap saja berasa kedinginan guys. Setelah saya coba memakai kupluk dan kaos kaki, kaos tangan udah itu aman banget, kita bebas dari kedinginan gitu ya. Nah pastinya berikutnya adalah jaket karena tempat camping yang saya akan datangi itu tidak menggunakan medan yang trekking ya. Jadi saya bisa membawa sedikit agak rada berat ya. Jadi saya pilih juga jaket yang bukan yang bahan ultralight, bukan juga yang bahan ringan gitu, tapi saya membawa bahan yang agak-agak berat. Di sini saya membawa jaket yang bahannya agak bludru gitu ya guys ya. Saya karena suka sekali warna merah, jadi saya akan membawa jaket ini saja karena jaket ini juga sudah lama nggak saya pakai gitu kan, sayang ya guys ya. Nah kemudian pakaian biasanya kalau hanya 1 malam saja saya membawa baju ganti itu 1. Artinya setelah saya ganti dengan baju yang mau saya pakai untuk tidur, pastikan mau berkemas-kemas untuk pulang ya. Jadi saya bisa menyediakan ini 2 pasang. Nah 2 pasang ini satunya untuk berangkat, pulangnya untuk pergi. Selama kita tidak kehujanan di jalan, tidak basah, tidak main air, tidak mencelup-celupkan kaki atau mandi-mandi gitu ya guys. Nah saya rasa 2 ini dengan bahan yang ringan itu sudah cukup. Kemudian setelah pakaian ini semua, saya memilih saja sandal gunung ya guys, sandal gunung. Karena sandal gunung ini
bisa menurut saya dipakai dalam segala suasana ya, mau di tempat yang rata maupun agak berbatu maupun hujan maupun licin maupun kering, ya sudahlah saya pakai ini saja supaya saya nggak terlalu banyak bawa barang-barang gitu ya. Oke guys, untuk pakaian dari sandal sampai kupluk itu sudah saya siapkan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahan makanan. Nah, bahan makanan kebetulan di acara yang saya solo camping ini, di tempat sana tersedia resto guys. Jadi saya nggak terlalu repot membawa perlengkapan logistik gitu. Biasanya saya bawa beras, bawa telur gitu ya. Enggak lah, saya nggak, kali ini nggak bawa itu. Jadi saya mikir kalau saya lapar saya sudah beli saja di restonya gitu kan. Jadi saya cukup membawa pop mie saja satu, sama kopi guys. Kopi saset itu 2 saja untuk pagi dan sore gitu ya. Kemudian kalau lapar sudahlah saya beli saja gitu. Tapi saya tetap membawa nesting. Nesting ini saya membawa satu aja untuk merebus air panas. Dan tentunya saya membawa kompor dan gasnya tentunya ya, hanya untuk merebus air saja guys. Begitu ya. Jadi kompor itu yang seperti yang sudah saya jelaskan di video berikutnya. Kompor yang saya bawa ini adalah ini guys. Ini dan ini itu sudah bisa membuat saya makan, minum. Jadi saya makan membutuhkan air panas, minum saya membutuhkan air panas, sudah oke lah ini ya. Nah, berikutnya adalah perlengkapan obat-obatan guys. Obat-obatan di sini saya biasanya packing seperti ini. Nah, supaya untuk memudahkan saya tidak menyebar kemana-mana, ini barang-barang kan kecil-kecil saya pilihnya ya guys ya. P3K itu isinya misalkan kayak betadine, kemudian obat yang biasa kita pakai pribadi ya. Tentunya sesuai kebutuhan masing-masing ya, seperti mungkin untuk pusing, sakit perut gitu. Itu selalu saya siapkan di sini. Misalkan untuk supaya nggak digigit nyamuk gitu ya. Kemudian ada minyak angin. Nah, itu masuk di perlengkapan medis pribadi masing-masing gitu ya guys. Cuma saya mau menunjukkan saja, saya biasa membawa kotak kecil ini gitu. Nah, kemudian barang-barang yang lain itu seperti handphone, atau kita misalkan membawa tripod, atau kita misalkan membawa gimbal lah, itu kan terserah pribadi masing-masing ya untuk dokumentasi. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang untuk cewek, itu biasanya make up guys ya, make up. Jangan sepelekan make up kalau buat para cewek ya, karena saya merasakan sendiri, saya lupa bawa sunblock guys. Jadi saya sudah melakukan camping 2 minggu yang lalu di siang hari. Ternyata saya pakai kaos lengan pendek dan saya lupa memakai sunblock. Akhirnya kulit saya terbakar dan sampai sekarang masih ada belum hilang juga. Nah, itu betapa pentingnya itu sunblock. Biasa segala alat make up saya kemas dalam satu pouch begini. Saya supaya nggak tercecer dan lebih ringkas, saya ini termasuk hand body juga. Hand body kasih masuk di sini ya guys. Nah, deodoran, kemudian sikat gigi biasanya dengan odol, karena saya selalu menyikat gigi habis setiap kali makan. Jadi ini juga penting, ini buat cewek. Yang lain-lain ya alat-alat make up biasa sesuai kebutuhan Anda ya, misalkan bedak, kemudian lip gloss. Oh iya, lip gloss barangkali penting kalau memang hawanya itu terlalu dingin banget, kita sering kali cepat kering ini bibir guys ya, dan rada pecah-pecah, agak perih gitu guys. Nah, seperti itu sih. Yang lain ya umum lah, bedak, lipstick cewek gitu ya, sisir. Dan satu lagi parfum, tapi ini optional ya guys, optional, karena parfum itu sebenarnya botolnya kan berat ya. Seringkali saya nggak membawa parfum, saya cukup membawa deodoran saja. Karena parfum itu membuat beban kita kalau kita bawa carrier kita itu sangat berat. Tapi kalau misalkan ini, karena saya mau menggunakan mobil dan saya turun dari mobil, saya tinggal bawa satu carrier aja, ya itu selesai gitu kan. Jadi itu tidak masalah gitu guys ya.
Nah, kira-kira ini sudah saya bahas semua barang-barang apa yang saya bawa. Sekarang waktunya untuk mempacking ya. Nah, kira-kira ini semua yang akan saya bawa muat nggak ya di tas saya? Oke, kita mulai. Pertama saya kasih masuk tenda dulu guys ya. Setelah tenda saya kasih masuk sleeping bag. Jadi sleeping bag ini termasuk agak gendut ya guys ya. Kemudian saya kasih masuk dulu karena baju itu kan dipakai setelah di sana ya. Jadi taruh aja paling bawah gitu. Dilipat, caranya dilipat berdua gini, kemudian digulung dari sini. Oke, dikasih pajat di bawah guys. Kemudian baju yang untuk pulang ya, untuk pulang saya ambil yang lebih ringan aja. Kemudian ini mau saya pakai untuk berangkatnya, jadi nggak usah dimasukkan tas. Kemudian legging juga saya akan pakai berangkatnya juga. Satu legging saya pakai pulang pergi, itu bisa guys. Kemudian yang tadi saya bilang long john satu pasang. Oh iya, dalaman saya pakai satu pasang. Kaos tangan. Kupluk dan kaos kaki. Kaos kaki supaya nggak hilang, saya gulung begini supaya tidak terpisah gitu ya. Kupluk juga. Dan yang berikutnya adalah sleeping pad. Bantal dan sarung bantal. Kemudian sandal saya pakai ya guys. Tisu kering, tisu basah. Ini biasanya kalau kamera, kemudian itu saya bawa tas tersendiri guys, karena saya takut pecah atau apa ya, jadi saya pisah di beda tas. Oh iya, sebelumnya saya kasih masuk dulu gas karena ini tempatnya menggembung ya. Kemudian parfum juga. Power bank. Botol urin. Lentera. Kopi, dan ini nesting, headlamp, kemudian alat make up saya itu juga terakhir guys ya, karena saya masih pakai besoknya. Kemudian jerigen plastik, supaya jaketnya bisa masuk. Oh iya guys, tas ini adalah Excelsior 65. Jadi saya bisa taruh barang-barang yang masih ada di luar, bisa masuk ke dalam sini, karena ini adalah tas kecilnya guys. Jadi saya bisa taruh make up,
gimbal saya sudah habis, dan ini footprintnya saya masukkan terakhir di bagian depan gitu ya, masih banyak space di dalam. Terakhir adalah matras foilnya. Matras foil saya akan taruh selipkan di bawah guys. Oke guys, akhirnya packing saya untuk solo camping dengan carrier 65 liter sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat ya guys. Dan akhirnya tas ini saya keluarkan juga untuk anakannya gitu ya guys, untuk saya manfaatkan sebagai tempat kamera atau dokumentasi gitu. Jadi saya membawa dua tas kecil dan tas besar. Dan yang masih tersisa di luar adalah baju yang akan saya kenakan besok pada saat saya mau berangkat. Itu celana legging, baju, dan sepatu gunung ya. Begitulah cara packing ala Erling Ramses. Semoga video ini bermanfaat, dan sampai ketemu di video Erling Ramses berikutnya. Bye bye.